Radio Roja Bandung 104.3 FM menebar cahaya sunnah. Selamat para pendengar dan pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Insya Allah kami akan hadirkan di layar kaca Anda para pendengar Radio Roja dan Insya Allah TV. Jazakumullahu khairan bagi Anda para pemirsa Roja TV yang Dan telah sesaat lagi kami menyimak. hadirkan untuk Anda program acara kajian ilmiah secara langsung. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwati Islam, azakumullah, sahabat Roja dimanapun Anda bisa menyimak siaran kami. Alhamdulillah, di kesempatan Selasa malam yang berbahagia ini kita akan simak kembali program kajian ilmiah dalam pembahasan dari bimbingan tilawah Al-Quran dan tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, disampaikan secara langsung oleh guru kita Ustadz Abu Unes Alaih-Subhana Hafidhahullah. Nah, ikhwati Islam wa azakumullah, setelah penyampaian materi, silakan nantinya Anda dapat bergabung bersama kami untuk praktek membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mempersiapkan pertanyaan melalui pesan singkat di cas WhatsApp di nomor yang sama 0218236543. Berikut kita akan simak penjelasan materi yang akan disampaikan. Selanjutnya kita persilakan kepada Al-Ustadz. Fala tafadhal mashkura. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita senantiasa memuji syukur kehadirat Allah Jalla wa'ala yang dengan segala nikmatnya yang tiada terhingga kita dapat mengerjakan amal-amal soleh kita. Salawat dan salam semoga tercurah untuk baginda tercinta Nabi kita Nabi Muhammad SAW serta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, atba'ut tabi'in, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Kemudian kita tidak lupa selalu berdoa semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah kepada para pemimpin kita. Karena dengan kebaikan mereka, maka akan berdampak pada kebaikan negeri yang kita cintai. Juga tidak lupa kita mohon pada Allah agar memberikan petunjuk kepada kita untuk dapat menjalankan agama ini sampai akhir hayat kita dalam keadaan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Naam ikhwani fiddin a'azakumullah, kita lanjutkan kembali kitab Kaifa Tahfadzul Quran li Syekh Yahya Al-Ghawsani hafizahullah ta'ala di kaidah yang ke-12, Al-Qa'idatu As-Saniyata Asyarah. Beliau berkata, At-tarkiz alal mutasyabihat yadfa'ul iltibas fil hifz. Konsentrasi dalam menghadapi ayat-ayat yang mutasyabihat, yang mirip-mirip, dapat menghilangkan iltibas, yakni kerancuan dalam hafalan kita. Nah, ini kaidah yang penting karena di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang berulang-ulang. Ya, ada yang sama, ada yang
mirip, ya. Sedikit ada tambahannya, ada sedikit pengurangannya, ya, dan begitu seterusnya. Taib, beliau berkata, minal aqabat allati yuwajiha ba'dal huffaz fi tariqil hifdz tasyabuhul ayat ba'dha ba'dha. Di antara kendala-kendala yang dihadapi sebagian para penghafal Al-Quran, ya, dalam usahanya menghafal adalah ayat-ayat yang mutasyabihat. Wadzalika mislu, ya, contohnya adalah fa'asbahu fi darihim. Ini dalam surah Al-A'raf. Dengan fa'asbahu fi diyarihim, ya. Ini di surat Hud. Ini hampir sama, ya, ada perbedaan. Maka beliau katakan fa idza kana al-akh yasma'u aw yuraji'u fa innahu yaharu 'indama yasilu ila hadhil amakin al-mutasyabihat. Apabila, ya, bacaan tersebut didengar atau dimurajaah, maka dia, ya, terjadi, ya, kebingungan antara, ya, ayat-ayat tersebut karena mirip, ya. Ketika ditemukan ayat-ayat yang mutasyabihat ini. Walihada tasyabuh hikamun asyara ila ba'di minha ba'dul mufassirin. Tasyabuh ayat-ayat ini ada hikmahnya, sebagaimana diisyaratkan para ahli tafsir tentang hal ini, ya. Nah, ini penjelasannya tentu di kitab-kitab tafsir para ulama. Kemudian dia berkata, wa afdalu tariqatin litaghallab ala hadhil aqabah an yurshidakal ustad al-khabir. Dan yang paling bagus, yang paling terbaik, cara supaya bisa, ya, mengatasi kendala ini adalah dengan ustadz yang membimbing Anda, ya. Ustadz yang khabir, yang sudah memang ahli. Alladzi ikhtartahu ila mawadi' hadhil mutasyabihat asna'a hifdzika. Yang mana beliau, ya, yang menerangkan di mana, ya, tempat-tempat ayat ini, ya, terjadi mutasyabihatnya. Ketika engkau sedang menghafal, ya, wa inda wusulika ilal ayat allati fiha tasyabuh ma ukhtin la min makanin akhar. Guru itu nanti akan, ya, membimbing kamu ketika sampai pada ayat yang dimana ayat tersebut ada kemiripan dengan ayat, ya, yang lain di tempat lain. Famasalan, contohnya, idza kunta taqra' ala syekh surah Al-Baqarah. Jika engkau baca Al-Quran di hadapan syekh, yang engkau baca itu adalah surah Al-Baqarah. Wa wasalta inda qawli ta'ala, dan ketika sampai kepada firman Allah Ta'ala, wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Nah, ini, ya, di surat Al-Baqarah, ya. Fa'indaha yaqulu laka syekh. Maka ketika sampai pada ayat ini, syekhnya akan memberitahu kepada kamu. Ja'at hadhil ayat fi salasati mawadhi'. Ayat yang seperti ini ada 3 tempat. Al-mawdhi'ul awwal huna
fil Baqarah. Ya, tempat pertama di sini ya, yang dibaca ini ya, yaitu di surat Al-Baqarah. Wal mawdi'us tsani was tsalis, tempat kedua dan ketiga fi Ali Imran. Ya, ada di surat Ali Imran. Yang bunyinya wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq. Yakni biduni al, tanpa ada alif lamnya. Pada Al-Baqarah wa yaqtulunan nabiyyina bighairil haqq. Sedangkan pada Ali Imran wa yaqtulunan nabiyyina bighairi haqq, tidak ada alif lamnya. Dan tempat ketiga yaitu ya, yaqtulunal anbiya'a bighairi haqq. Ya. Di sini ya, dengan menggunakan al-anbiya ya, dengan jamak yang berbeda ya. Fasajjalha fi daftarika ya bunayya. Kalau sudah antum dapati, wahai anakku, ya, catatlah itu, ya. Catat di buku tulis, ya, bahwa sudah diterangkan bahwa ayat yang mirip-mirip ini ada 3 tempat, sehingga akan ingat selalu ya tentang ayat yang mutasyabihat ini. Wa anta bidawrika taqumu bil i'adah wat tikrar di tilkal mawadi' lidabti hifdhiha wa tarkiziha. Sekarang giliran kamu yaitu apa? Mengmurajaah ya, mengulang-ulang ya, dari 3 tempat tersebut supaya hafalannya ya dhabat, kuat ya, dan tarkisnya, konsentrasinya juga kuat. Min bidayatil hifdz wa asna'il murajaah, dari awal menghafal maupun dilanjutkan dengan murajaah. Wa idza istami'ta li akhin laka farshidhu, dan apabila engkau mendengar dari ya, seorang teman ya, juga baca ayat tersebut dan antum sudah dapat ilmunya, maka beritahukan, ajarkan dia ya. Farshidhu binafsil uslub. Ya, beritahukan dia dengan cara yang sama ketika engkau diberitahukan oleh ustadz ya, yang mengajarkan engkau. Fa inna dzalika yaj'aluka turakkizu bisyaklin jayyid. Maka dengan demikian hal itu akan membuat kamu semakin terkonsentrasi dengan baik. Wa hakadha kullama mararta ala mawdi'in mutasyabihin yursiduka syekh. Dan demikianlah ya, setiap engkau lewat di sebuah ayat yang di situ ayatnya ada mutasyabih dengan ayat yang sama di tempat lain, maka syekh yang mengajarkan kamu akan membimbing kamu ila nadhairihi ya, menunjukkan ayat-ayat yang serupa dengannya ya, fil Quran, yang terdapat dalam Al-Quran. Wa min huna, dan dari sinilah tazhar ahammiyatus syekh al-hafiz al-mutqin. Ya, dari sinilah ya nampak bagaimana pentingnya seseorang ya mendapatkan seorang syekh, guru yang hafiz, yang mutqin. Allati sawaddihuha fil qaidati allati talihadi. Yang nanti syekh akan jelaskan ya tentang guru tersebut pada kaidah yang berikutnya. Naam, fa illam yatawaffar syekh, kalau syekhnya yang kita cari tidak kita dapat yang seperti itu ya, fa'ala talib an ya'tamida 'alal kutub allati ihtamat bihadhil mawdu'. Maka seorang talibul ilmi ya, apabila dia enggak dapat
ya syekh atau guru yang hafiz yang mungkin dia nggak dapat. Maka dia hendaknya mencari ya bantuan dengan ya kitab-kitab ya, yang di dalamnya ya, menerangkan tentang maudhu yang seperti ini, maudhu ayat-ayat mutasyabihat. Wal kutub fi hadzal majal katsirah. Ternyata kata beliau, kitab masalah ini itu sudah banyak. Wahia anwa, dan modelnya juga ada beberapa macam. Di sini akan disebutkan 3. Nau'un ihtama bil mawadi al-mutasyabiha ma tawjih wa ta'lil. Ada kitab-kitab yang konsentrasinya kepada ayat-ayat yang mutasyabihat tersebut dengan arahan ya, dan dengan menerangkan ya di mana perbedaannya. Misal contohnya Kitabul Al-Burhan fi Mutasyabihil Quran lil Kirmani. Nah, ini kitab ya yang ditulis oleh Al-Imam Al-Kirmani. Judulnya Al-Burhan fi Mutasyabihil Quran. Contoh lain Fathur Rahman, yaitu kitab Fathur Rahman ya. Pembuka Ar-Rahman, yaitu pembuka kunci Al-Quran. Di Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari ya, oleh Imam Zakaria Al-Ansari. Kemudian contoh lain wa mutasyabihil Quran li Abil Husain Al-Munada atau Al-Munadi ya. Jadi judulnya Mutasyabihul Quran yang ditulis oleh Abul Husain. Nah, itu beberapa kitab yang bisa kita baca ya. Wa nau'un, ada lagi model yang lain, ihtama bi dzikri mutasyabihat wa dabti mawadhihi biduni ta'lil. Sama juga ya, menyebutkan ayat-ayat yang mutasyabihat ya. Dan juga tempatnya di mana ya. Tapi tanpa ta'lil ya. Tanpa keterangan yang menjelaskan di mana letaknya. Seperti apa kitabnya? Sabilut Tasbit wal Yaqin li huffazi ayat dzikril hakim. Nah ya, ini judulnya ya. Li Abdul Humaid Sofiyuddin. Nah, ini ulamanya yang menulis namanya Abdul Humaid Sofiyuddin. Kemudian kitab Tanbihul Huffaz ilal ayat al-mutasyabihat al-mutasyabihatil alfaz. Ini kitab ditulis oleh Muhammad Abdul Aziz Al-Musnid. Kemudian kitab lain wa Dabtul Mutasyabihat fil Qur'anil Karim yang ditulis oleh Muhammad bin Abdullah As-Saghir. Lalu yang berikutnya Aunur Rahman fi Hifdzil Qur'an lil Qalamuni. Itu macam yang kedua. Wa na'u minha, macam yang ketiga yaitu manzum syi'ran, berupa nazam syair-syair. Yusahila ala talib hifdha. Dan ini untuk memudahkan ya, mudah untuk dihafal, maka dibuatlah manzumah ya. Seperti apa contohnya? Nazam Mutasyabil Quran li Muhammad ya. Nazam Mutasyabil Quran ya, yang ditulis oleh Muhammad At-Tashini. Kemudian ada lagi manzumah Ad-Dimyati ya. Manzumah Imam Ad-Dimyati. Manzumah As-Sakhawi ya. Kemudian kata beliau wa hadhil akhirah, dan yang terakhir yaitu Manzumah As-Sakhawi ini min arwaiha wa abda'iha, yang paling bagus ya,
washarihal lil hifz, dan yang paling mudah untuk dihafal ya. Seakan-akan Syekh menganjurkan kita untuk membaca yang terakhir ya, Manzumah As-Sakhawi ya. Naam, inilah ya keterangan dari kaidah yang ke-12 tentang hafalan apabila bertemu dengan ayat-ayat yang mutasyabihat ya, kita disuruh tarkis ya, disuruh konsentrasi ya. Dan tentu saja kalau yang sedang menghafal dia tidak tahu, bagaimana supaya dia tahu bahwa ini ayat ini ada kesamaannya ya, maka yang memberitahu adalah ustadznya yang mengarahkannya. Bisa jadi dia sudah kelewat ayatnya sebelumnya tentang ayat tersebut ya, kemudian datang lagi, kemudian dia ketika membaca kok sama dengan yang belakang yang sudah dahulu ya, maka diberitahu oleh Syekh ini bukan cuma 2 tapi ada sekian tempat yang mirip dengan ini, maka diberitahu caranya supaya bisa ya lepas dari kebingungan atau disebut Syekh iltibas ya, lepas dari iltibas ya, dari percampuran antara ayat yang ya dahulu dengan yang baru dia hafal atau yang akan dia hafal nanti. Naam ya. Kemudian sarannya yang terakhir adalah harus berhubungan dengan guru. Ya. Nanti tentang masalah guru itu di kaidah berikutnya, yaitu kaidah yang ke-13. Ya, kaidah yang ke-13. Kemudian sudah dijelaskan kalau guru enggak kita dapati yang sesuai, maka boleh membaca kitab-kitab mereka, ya. Ayo, naam, sampai di sini ya. Pembacaannya insyaallah nanti kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi yang sangat bermanfaat di kesempatan ini berkaitan dengan penjelasan poin ke-12, konsentrasi melihat ayat-ayat yang mirip saat dihafal. Nah, ikhwati Islam azakumullah, silahkan bagi Anda yang ingin bergabung bersama kami untuk praktik membaca Al-Quran di line telepon 0218236543, atau Anda dapat mengirimkan pertanyaan yang berkaitan dengan tajwid di nomor yang sama 0218236543. Nah, untuk penelpon pertama kita coba angkat di line telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Iskandar di Kalimantan ya. Iya, Pak. Iya, silakan Pak Iskandar, surat Toha ayat 55. Toha Pak ya, Pak Ustaz. Ya. 55 Pak Ustaz. Iya, betul Pak. Iya. Baru aku cari dulu Pak Ustaz. Baik. 50. Jadi kan dulu 50. Oh iya. 55 Pak Ustaz ya. Iya, betul Pak. Silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Ulang lagi Pak, konsentrasi Pak ya. Konsentrasi ya, jangan terburu-buru membacanya ya, supaya lebih bagus lagi. Coba ulangi lagi. Ya diulang Pak. Iya, ulang lagi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Nah, ya, jangan terlalu lama ketika mim sukun ya. Mim sukun jangan terlalu lama ya. Demikian pula nun sukun ya. Karena dia izhar, jadi jangan terlalu lama ya. Ayo, lanjutkan. Iya Pak Ustaz. Walaqad arainahu ayatina kullaha. Lagi ya. Kullaha, jangan dipanjangkan ya.
Tasydid dengan lam jangan dipanjangkan. Iya Pak Ustaz ya. Walaqad arainahu ayatina kullaha. Iya. Jangan kullaha. Panjangan itu Pak ya. Iya. Walaqad arainahu. Ayo lagi. Walaqad arainahu ayatina kullaha kadzdzaba wa ada fa-nya, ketinggalan fa-nya itu. Ada fa itu ya? Ya. Diulang lagi Ustaz. Iya, ulang lagi. Walaqad arainahu ayatina kullaha fakadzdzaba wa aba. Naam, bagus. Qala ajitana litukhrijana min ardina bisihrika ya Musa. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Iya ya. Bagus Pak Iskandar ya. Semangat terus ya. Semoga Allah tambahkan semangatnya untuk terus belajar. Ya, belajar membaca Al-Qur'an dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Iya Pak. Ya, ada pertanyaan Pak Iskandar? Iya. Terima kasih banyak Pak Ustaz ini atas bimbingan juga Pak Ustaz ini. Iya, sama-sama, Pak. Kemajuan mengaji Al-Quran. Terima kasih banyak. Alhamdulillah. Pak Ustaz. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Iskandar yang ada di Kalimantan atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-58. Silakan. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Dengan Abu Hafizah. Dengan siapa? Abu Hafizah. Abu Hafizah. Iya. Di mana, Pak? Di Bekasi. Baik. Mohon dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya, Pak. Siap. Ya. Kalau sudah silakan. Surat Toha ayat 58. Ini mushafnya saya belum siap nih. Mushafnya belum siap nih. Ada di layar? Ada. Silakan bisa dilihat di layar kaca, Pak. Ayat yang keberapa, Tat? Ayat 58 surat Toha. Palana ya. Iya, benar, Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'awud terlebih dahulu, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. فلنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا suwa ya. Konsentrasi Pak ya, konsentrasi. Ulang lagi. Ya, napas. وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى قال موعدكم يوم الزينة وأن coba lagi, ulang lagi, konsentrasi. قال موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى فتولى فرعون. Jangan terlalu panjang ya. 2 harokat saja itu ya Pak ya.
Jangan terlalu panjang. فتولى فرعون فجمع كيده ثم أتى. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya. Semoga Allah tambahkan Bapak semangatnya untuk terus ya membaca Al-Qur'an, mempelajarinya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya. Insyaallah. Oh ini Ana mau tanya untuk Iya, silakan Pak. ayat fatawala ini 2 harokat ya, bukan 4 ya. Dari mana 4-nya, Pak? Enggak, agak pikirannya tadi ada alif yang berdiri miring gitu. Ya itu 2 harokat namanya, Pak. Ya. Kalau panjang itu apabila di hadapannya ada hamzah, ya. Nah, baik satu kalimat atau di kalimat yang lain, ya. Jazakallah Ustaz. Oh iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Abu Hafizah yang ada di Bekasi atas partisipasinya di malam hari ini. Nah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat 61. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Syafiq dari Polewali Mandar, Ustaz, Sulawesi Barat. Abu Syafiq di Sulawesi. Wali Mandar ya. Ya, nah, Ustaz. Silakan Abu Syafiq, surat Toha ayat 61. Belum muncul di layar, Ustaz. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فتنازعوا أمرهم بينهم وأسروا Coba lihat ya. Ayatnya ayat berapa? Ayat ke-61 ya. Coba diulang lagi. Itu di atasnya bukan ya. Apa Ustaz? Iya, konsentrasi. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziban. Lihat panjang pendeknya. 'Ala Allahi kadziba. Jadi satu harokat saja, tidak dipanjangkan ya. Qala lahum Musa wailakum la taftaru 'ala Allahi kadziba. Naam, bagus. Fayushitakum bi'adzab. Fayushitakum bi'adzab. Mim bertemu dengan ba ya, ditahan 2 harokat. Fayushitakum bi'adzab. Iya, bagus. Wa qad khaba man iftara. Wa qad khaba. Wa qad khaba man iftara. Man iftara. Ta ya. Lagi? Wa qad khaba man iftara. Bukan toro. Ta dibuka mulutnya. Man iftara ya. Wa qad khaba man iftara. Nah ya, coba ya. Itu Bapak karena berdekatan dengan ra, Bapak sudah siap-siap mau antara ta dengan ra, jadi kegabung jadinya. Toro. Padahal bukan ya. Tara ya. Nah, coba yang lagi. Wa qad khaba man iftara. Nah, begitu. Bagus. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarru najwa. Wa asarrun tasdid dua-duanya ya. Fatanaza'u amrahum bainahum wa asarrun najwa. Iya, cukup. Barakallahu fiik ya.
Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk belajar membaca Al-Quran dan juga semangat ya dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Amin. Izin bertanya Ustaz. Ya, silakan Ya, Pak. silakan. Anak kan sedang belajar bahasa Arab ini Ustaz. Ya. Terus tadi siang saya coba buka-buka Quran. Saya dapati di surah Al-Imran ayat 37 kalau saya tidak salah Ustaz. Itu bercerita tentang Nabi Zakaria dengan Maryam. Tapi di situ kalimatnya kalat huwa. Sedangkan pemahaman saya Ustaz, dia seorang perempuan, kenapa tidak mengatakan Gimana Pak? Gimana? Iya. Gimana Pak? Al-Imran Ustaz. Enggak. Siapa yang berkata qalat? Kan situ bercerita bahwa Zakaria bertanya, ya Maryam, ini rezeki dari mana? Pak, terus sambungan ayatnya qalat huwa biiznillah. Qalat, yang berkata siapa itu Pak? Kalau pemahaman saya Ustaz, sama makanya saya mau tanyakan, pemahaman saya itu Maryam yang berkata Ustaz. Iya, kemudian apa? Kan pakai qalat ya. Nah, kemudian Oh, huwa Ustaz, bukan iya Ustaz. Kalau perempuan. huwa, iya huwa betul. Pemahaman saya kalau belajar bahasa Arab, kalau dia kata ganti perempuan, iya Ustaz gitu. Nah. Huwa itu bukan kembali kepada Maryam. Oh, Masya Allah. Ya, karena itu pertanyaannya Nabi Zakaria. Ya, dari mana ini? Ya, maka huwa itu pengganti dari ini. Ini dari sisi Allah. Begitu maksudnya, Pak. Oh, Masya Allah. Jadi tidak bukan seolah-olah Maryam berkata bahwa ini dari Allah begitu, Ustaz. Bukan. Kata ganti muannats, Ustaz. Huwanya itu kembali kepada ya, haza. Ya. Dari mana ini? Ya. Maka jawabannya huwa min indil. Iya, ya. Iya, ya. Masya Allah. Begitu ya, Pak ya? Jazakallah khair, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Abu Syafiq yang ada di Sulawesi Barat atas partisipasinya di kesempatan ini. Nah, ikhwatai Islam wajazakumullah, silakan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat ke-63 di line telepon 0218236543. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Abu Salman di Bekasi, Ustaz. Abu Salman di Bekasi. Silakan Abu Salman. Surat Toha ayat 63. Surat Toha ayat 63. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قالوا إن هذان لساحران يريدان أن يخرجاكم من أرضكم بسحرهما ويذهبا بطريقتكم المثلى فأجمعوا كيدكم ثم أتوا صفا وقد أفلح اليوم من استعلى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى. Iya, cukup. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya, sebetulnya kita pengen dengerin panjang nih ya. Enak bacanya ya, bagus ya. Nah, tapi kita berbagi dengan yang lain. Ya, nah, semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk membaca Al-Quran, menghafalnya, dan semangat juga dalam mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ustaz, Afan mau tanya boleh Ustaz? Ya, silakan Abu Salman.
Ini kebetulan Ana lagi buka surat Al-An'am ayat 37 Ustaz. Iya. Soal wakaf dan ibtida nih Ustaz. Kan awal ayatnya wa qalu laula nuzila alaihi ayatum mir rabbih. Kebetulan ada tanda wakaf di situ, kita berhenti Ustaz ya. Kemudian qul innallaha qadirun ala ayyunazzila ayah. Nah, di situ tidak ada tanda wakaf, tapi ana berhenti di situ Ustaz. Dan ana tidaknya di walakinna aktsarahum la ya'lamun. Itu boleh enggak Ustaz? Boleh, enggak apa-apa ya. Jadi iya, karena sesuai maknanya. Ya. Oh gitu. Jadi mau mulai dengan walakinna itu boleh Ustaz ya? Boleh, enggak apa-apa. Ya, Baik. insyaallah. Itu saja. Cukup Ustaz ya. Iya. Barakallahu fiik. Wafik barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Abu Salman yang ada di Bekasi atas partisipasinya. Nah, ikhwati Islam azakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat 67 di line telepon 0218236543. Silakan. Ya, halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana? Mujahid di Tangerang, Ustaz. Pak Mujahid di Tangerang. Mohon maaf sebelum dilanjutkan, Pak Mujahid dikecilkan terlebih dahulu volume televisi atau radionya supaya tidak ada feedback atau pantulan suara. Ya, sudah? Ya, silakan. Kalau sudah, silakan dibaca surat Toha ayat 67, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala alqu fa idza khibaluhum wa Nah, ya, coba ulang lagi ya. yukhayyalu Ayatnya ayat ke-67 ya. Konsentrasi Pak ya. Oh, Ayat 67 67, ya. Pak. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Coba perhatikan Pak ya. Dalam huruf-huruf Al-Quran itu ya. Dengarkan baik-baik Pak. Huruf Al-Quran ya mengucapkan fa. Halo, kenapa? Fa ya. Jadi Bapak ngucapin huruf fa itu dari ujung gigi atas dengan perut bibir yang bawah. Fa. Ya, bukan seperti orang Indonesia, pak, bukan ya. Nah, jadi diulang. Fa'aujasa. Ya. Fa seperti Bapak mengucapkan ya, fa ya. Itu ya. F. Fa'aujasa fi nafsihi nafsihi ya. Perhatikan Pak ya. Ya, perhatikan ya. Ini huruf fa-nya yang Bapak ucapkan belum dari ujung gigi atas dengan perut bibir bawah. Fa ya. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Coba ulangi. Fa'aujasa fi nafsihi khifatan Musa. Iya, bagus. Qulna la takhaf innaka antal a'la. Wa alqi ma fi yaminika talqaf ma sana'u. Innama sana'u kaitu sakhiri wala jangan dipanjangin. Sakhir khaisu ata. Jangan dipanjangin ya. Sahiriu. Nah, itu ada apa? Kasrotain bertemu dengan waw ya. Berarti dibaca dengan idgham ya. Ulang lagi. Innama
Innama sona'u kaidu sakhir wala yuflihus sakhiru khaisu ata. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat Bapak untuk belajar, ya, terutama makharijul hurufnya, ya, supaya insya Allah lebih baik lagi. Dan semoga Allah berikan semangat Bapak untuk terus mempelajari ilmu syar'inya juga. Amin. Nah, ya ada pertanyaan Pak? Terima kasih. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Abu Mujahid yang ada di Tangerang atas partisipasinya. Ikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat 76. Silakan. Di lantai telepon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Untung di Pondok Ungu ya. Ya, Silakan Pak Untung. ayat 70. Iya benar 70. Ulqiya saharatu sujada. Iya. A'udzu billahi A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Fa'ulqiya as-saharatu sujadan qalu amanna bi rabbi Haruna wa Musa. Bagus. Qala amantum lahu qabla an azana lakum innahu lakabirukum Dua harakat. Innahu lakabirukumul ladzi 'allamakumus sihr falaqad ada dhamma anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin wa la usallibannakum fi juzubin nahli wa la ta'lamunna atuna. Ayyuna, titiknya 2 di bawah, bukan 2 di atas ya. Yes, Ustaz. Konsentrasi. Wala ta'lamunna dari situ. Wala ta'lamunna ayyuna. Nah, pendek bacanya. Wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adzaban wa abqa. Ulangi. Wala ta'lamunna ayyuna asaddu azaban wa abqa. Iya, cukup. Barakallahu fik. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk mempelajari Al-Quran dan mempelajari ilmu syar'inya. Amin. Ustaz, sedikit tanya Ustaz. Ya, silakan Pak Untung. Kadang kan kalau kita makmum mendengar imam nih kadang surat apa tadi ya? Alam taro kayak pepala buka biasa bilfil alam yaj'al kayak daun tat itu harus kan bacanya tadlil. Nah ini imam bacanya tat itu gimana satu hukumnya? Ya itu sudah kebiasaan yang keliru ya. Seperti tadi juga ada yang mepet antara huruf ya dengan isti'la ya bisa ke bawah ya. Ya, tapi tidak apa-apa ya. Kalau sudah selesai sholat baru diberitahu dia ya. Nah, supaya memperbaiki bacaannya ya. Jazakallahu khairan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan, barakallahu fikum Pak Untung yang ada di Pondok Ungu atas partisipasinya di malam hari ini. Nah, ikhwati Islam wa jazakumullah, masih kami buka kesempatan di line telepon 0218236543 bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat 72. Silakan. Ya, silakan sudah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Dengan Bapak siapa di mana? Sama Nyanyang Fatrullah. Pak siapa? Nyanyang Fatrullah. Ya, di mana Pak? Di daerah Ciputat, Tangerang Selatan. Baik, silakan Pak. Surat Toha ayat 72. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Qadarullah terputus ya. Terputus ya. Nah, ya, qadarullah terputus. Nah, silakan Bapak bisa menghubungi kami kembali di nomor 0218236543. Nah, masih kami buka kesempatan bagi Anda yang ingin tilawah di surat Toha ayat 72 di lantai telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Rosyidin ya? Di Nrekang. Di Nrekang. Silakan Pak Rosyidin. Mohon ditampilkan di layar, Ustaz. Ya. Ayat berapa, Ustaz? Surat Toha ayat 72, Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qalu lan nu'thiraka 'ala ma ja'ana minal bayyinati walladzi fatarana. فَقَضِ مَا أَنْتَ قَدْ. Panjang. فَقَضِ مَا أَنْتَ قَضْ. Panjang ya Pak ya. Seperti mad arid lis sukun. Karena diwakafkan ya. Kalau tidak diwakafkan baru dibaca pendek ya. 2 harokat. فَقَضِ مَا أَنْتَ قَادٍ. Iya, bagus. إِنَّمَا تَقْضِي هَذِهِ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا. إِنَّا آمَنَّا. Panjang. 5 harokat. Na-nya panjang. Inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Bagus. Wa ma akrahtana alaihi minas sihr. Wallahu khairun wa abqa. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Semoga Allah tambahkan terus semangat Pak ya. Rosyidin ya untuk terus ya mempelajari Al-Qur'an, menghafalnya dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya. Nah, ada pertanyaan Pak? Untuk sebentar Ustaz tidak ada. Baik. Nah, baik. Ustaz berdoa dipanjangkan umur dan berkahi. Amin. Nah. Amal pelajaran pengajarannya. Allahumma amin. Berkahi dunia akhirat. Amin. Amin. Jazakumullahu khairan. Wa iyyakum. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Pak Rosyidin yang ada di Nrekang atas partisipasinya. Nah, untuk penelpon terakhir masih kami coba angkat di lantai telepon 0218236543. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Alimuddin di Jakarta ya. Silakan Pak.
Surat Toha ayat 74. Ayat ke-74 ya Ustaz ya? Iya, betul Pak. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innahu man ya'ti rabbahu mujriman fa inna lahu jahannam فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيا ومن يأته مؤمنا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدار درجات Ulang dari faulaika. فأولئك لهم الدرجات العلا جنات عدن تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء من تزكى. Iya, cukup. Barakallahu fiik. Bagus bacaannya. Semoga Allah tambahkan terus semangat antum untuk menghafal Al-Quran dan juga mempelajari ilmu syar'inya. Allahumma amin. Ya, Pak Alimuddin, ada pertanyaan? Sementara ini nggak ada dulu, Ustaz. Baik. Nah. Baik, Ustaz. Barakallahu fiikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih jazakallahu khairan. Barakallahu fikum Pak Alimuddin yang ada di Jakarta atas partisipasinya. Nah, kita beralih ke pertanyaan melalui pesan singkat di kesempatan ini, Ustaz. Pertanyaan pertama dari Pak Ian di Cibubur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ustadz, mengapa di beberapa surat ada banyak ayat yang sama berulang-ulang? Apa maksud Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat yang berulang tersebut? Contohnya di surat Al-Mursalat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wailun yauma idzil lil mukadzibin. Atau di surat Ar-Rahman, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Terkadang pas baca dalam sholat sunnah, saya lompat urutannya karena terlalu banyak yang sama dan diulang terus-menerus. Bagaimana caranya supaya terhindar dari kesalahan lompat ayat nggak berurut? Mohon nasihatnya, Ustaz. Terima kasih. Iya. Pertanyaan yang bagus sekali. Di pembacaan kitab tadi sudah disinggung ya, bahwa dalam ayat-ayat yang mutasyabih itu banyak sekali hikmah-hikmahnya. Ya. Di antara hikmah-hikmahnya adalah ya, bahwa orang yang menghafal Al-Quran itu Allah tambahkan terus kecerdasannya. Terbukti apa? Dia mampu ya, mengingat ayat yang berulang-ulang itu dengan cara yang berurutan. Ya. Nah, ini tentu tidak bisa kalau orang itu tidak ya, kuat konsentrasinya. Nah, itu diantara hikmahnya. Karena itu banyak sekali ya para ulama ya penghafal Al-Quran ya, menghafal hadis ya. Mereka walaupun umurnya panjang, tapi mereka tidak terkena pikun. Ya. Kenapa? Karena memang mereka sudah terlatih bagaimana ya dia melatih ya mengingat Al-Qur'an yang demikian banyak ya seperti tadi disebutkan ya fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu kalau sudah hafal satu ayat itu hafal setengahnya itu. Banyak. Setengah dari surat Ar-Rahman ya. Nah, sudah hafal itu dia ya. Jadi bagaimana mengurutnya? Tentu dengan konsentrasi ya. Karena itulah orang-orang yang diberikan oleh Allah kemampuan menghafal Quran, dia ditingkatkan oleh Allah kecerdasannya ya, melebihi
rata-rata dari umumnya manusia. Ya. Maka ya manfaatkanlah ya kesempatan ya hidup kita ini untuk mengambil yang terbaik ya, untuk dibawa ke hadirat Allah Subhanahu wa taala ya. Untuk mempelajari hikmahnya tentu kita baca di kitab-kitab tafsir para ulama ya. Demikian wallahu alam. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas jawaban yang disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan berikutnya dari pesan singkat kembali. Ya, dari Amrina di Bekasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, benarkah sebaiknya untuk perempuan tidak mendengarkan murotal dari bacaan para masyayikh dikarenakan hal itu bisa menjadi fitnah untuk perempuan yang mendengarkan tersebut? Dan apakah hal ini benar, Ustaz? Mohon nasihatnya. Terima kasih. Wallahu a'lam. Saya nggak tahu itu. Baik. Baik, pertanyaan berikutnya kita coba angkat dari pesan singkat kembali. Sebentar. Ya, Ustaz, bagaimana kedudukan hukum imam yang tidak tepat bacaan ayat sesuai dengan tajwid? Karena kami selalu mendengarkannya di musola karena cepat sholatnya ke masjid. Nah. Iya, para ulama telah menjelaskan bahwa seorang ya harus membaca surat Al-Fatihah dan hukumnya adalah Al-Fatihah itu rukun. Ya. Dan para ulama juga telah menjelaskan bahwa Al-Fatihah itu ada di sana 14 tasydidnya. Jadi ya ulama tidak memperkenankan orang ketika membaca Al-Fatihah itu salah. Sedangkan kalau baca surat yang lainnya salah nggak jadi masalah. Ya, karena Al-Fatihah itu sebagai rukun dalam sholat ya. Nah, karena itulah ya DKM ya itu wajib ya menseleksi ya siapa yang menjadi imam di masjid ya. Kalau bacaan Al-Fatihahnya saja sudah rusak, wah sudah. Jangan diperkenankan jadi imam di masjid ya. Harus yang bacaan Al-Fatihahnya sudah bagus ya. Sudah sesuai dengan ya, kaidah-kaidah tajwid ya. Baru dia boleh menjadi imam di sebuah masjid. Namun itulah ya, di negeri kita ini ya amat sangat disayangkan sekali ya. Boleh dikatakan di negeri kita ini ya banyak ya saudara-saudara kita yang muslimin itu belum bisa membaca Al-Quran ya. Dahulu pun ya di negeri ini sudah ada ya, program namanya pemberantasan ya buta aksara Al-Quran ya. Nah, itu. Ya. Makanya ya itu harus digemarkan kembali supaya manusia kembali. Apalagi anak-anak di zaman sekarang ya. Banyak anak-anak itu belum bisa baca Al-Quran sampai lulus sekolah SMA belum bisa baca Al-Quran. Ini sangat miris sekali ya. Yang harusnya kita gemarkan. Dan mudah-mudahan ya negara juga memperhatikan masalah ini ya. Kalau negara yang turun tangan ya untuk ya memperhatikan rakyatnya supaya pandai, yang kaum muslimin khususnya, supaya mereka bisa membaca Al-Quran, maka itu lebih baik ya. Karena kesibukan di zaman sekarang ini demikian banyak, baik kesibukan dengan urusan dunia masing-masingnya atau kelalaiannya akibat gemerlapnya dunia ini, sehingga mereka lupa kepada jalan yang benar yang ada ya, untuk ditempuh sebagaimana jalannya para sahabat. Kita bisa usahakan dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kaum muslimin dikembalikan ya, kepada Islam yang sebaik-baiknya. Allahumma raddal muslimin
ilal islami raddan jamila. Amin. Amin ya rabbal alamin. Nah, terima kasih jazakallah khairan Ustaz atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk penanya. Pertanyaan terakhir di kesempatan ini dari Pak Hamzah Hilal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, pada surat Yunus di awal ayat 91 yaitu ada kalimat al-ana. Kalau saya tidak salah di situ ada mat yang namanya mat badal. Apakah benar? Dan kami mohon Ustadz memberikan contoh bacaannya, jazakallahu khairan. Iya, di situ ada mat farqi, ya, yang dibaca 6 harokat, atau disebut juga mat lazim. Mat lazim, ya, kilmi mukhaffaf, ya. Itu ya, ada mat lazim, kilmi mukhaffaf. Maka dibaca 6 harokat. Al-ana, ya. Nah itu ya, dibaca ya 6 harokat ya, mad lazim ya. Nah, demikian ya. Baik, syukur Ustaz atas jawabannya. Itu pertanyaan kita terakhir di kesempatan ini. Mungkin ada sebagai ikhtitam atau penutup. Iya, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ya di akhir zaman ini ya keistiqomahan ya. Keistiqomahan di dalam mengamalkan ajaran agama kita ya sampai akhir hayat kita. Karena betapa beratnya kehidupan di akhir zaman ini ya, maka tidak bisa tidak memohon pertolongan kepada Allah, itulah yang paling utama. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah, terima kasih jazakallahu khairan barakallahu fikum Ustaz atas penyampaian materi dan nasihat dan bimbingan dari tilawah yang telah kita simak bersama. Nah, demikian ikhwati Islam azakumullah, program kajian ilmiah dalam pembahasan rutin bimbingan tilawah Al-Quran Tajwid dan pembacaan kitab Kaifa Tahfadzul Quran Al-Karim, kiat-kiat dalam menghafal Al-Quran. Semoga apa yang telah kita simak dengarkan dapat kita fahami dengan baik dan benar, dan tentunya kita pun berusaha sekuat tenaga untuk mengamalkan dari ilmu kebaikan yang kita dapatkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kemudahan bagi kita dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Kami yang bertugas pamit undur diri, mohon maaf atas segala khilafan. Terima kasih, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas kebersamaan Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Roja TV, saluran tilawah Al-Quran dan kajian Islam. Simak Radio Roja Bogor 100.1 FM, Radio Roja Majalengka 93.1 FM, Radio Roja Palu